Tim nasional Indonesia U17 bergabung di grup B bersama dengan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan gua Ahmad Fauzi Bayhaqi, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik tim nasional senior maupun tim kelompok umur, baik usia 17, usia 20, usia 19, usia 21, usia 23 ya. Dan juga timnas putri tentunya. Oke, kali ini kabar datang dari timnas usia 17 di mana untuk pagelaran Piala Asia usia 17 ini sudah masuk masa drawing ya. Masa drawing hari ini sudah dilaksanakan dan Indonesia tergabung di grup B. Tentunya nanti Piala Asia ini akan berlangsung tanggal 7 sampai 24 Mei tahun 2026. Artinya habis Lebaran. Lebaran itu bulan April. Dan 1 bulan kemudian, tidak sampai 1 bulan sih, itu kita akan langsung disuguhkan oleh Piala Asia 17. Dari hasil drawing tersebut kita berada di grup B bersama dengan Jepang, Indonesia, Cina, dan Qatar. Ini grup yang sangat mengejutkan. Gue sih berharap di pot 4 kita bertemu dengan Myanmar, tetapi kita tidak bertemu dengan Myanmar, sayang sekali. Dan ini saya rasa sangat berat ya di grup B kita, walaupun berada di pot 2 tapi kita sangat berat. Kenapa? Di sana ada Jepang. Tahu sendiri, Jepang ini dari tim kelompok umur maupun tim senior memang sangat rapi sekali. Walaupun di edisi sebelumnya kita pernah mengalahkan Korea Selatan, tetapi materi pemain tahun ini dan tahun yang lalu itu berbeda. Bahkan Evandra Florasta juga tidak ada ya. Ada hanya Mirza Firzatullah. Kita melawan Cina 2 kali uji coba kemarin ya. Itu pertandingan pertama di Indomie Arena kita kalah 7-0. Di pertandingan kedua kita juga kalah juga 2-3. Artinya kita sudah sama-sama mengetahui lah kualitas permainan dari Cina, dan Cina juga sudah tahu kualitas permainan dari timnas kita, di mana mereka sangat puas sekali dari hasil uji coba kemarin dengan menang 2 kali melawan Indonesia. Tentu terakhir kita bertemu Qatar. Qatar ini sebenarnya tuan rumah Piala Dunia usia 17-nya nanti, dan sangat sulit sebenarnya di grup ini. Praktis kita hanya ada kekuatan bisa mengalahkan Cina dan juga Qatar. Tetapi lawan Jepang mungkin kita bisa tahan imbang ataupun kita kalah dengan selisih gol yang tidak banyak. Tapi mungkin nanti kita berharap pertandingan melawan Jepang ini adalah pertandingan yang terakhir, biar supaya 2 pertandingan ini kita bisa gaspol ya. Oke, di grup A ada Saudi Arabia tuan rumah, Tajikistan, Thailand, dan juga Myanmar. Ini ada peluang besar bagi Thailand sebenarnya ya. Lalu di grup B, Indonesia tadi ya. Di grup C ada Korea Selatan, Yaman, Vietnam, dan UAE. Ini juga sangat berat bagi Vietnam, tetapi asal dia bisa mengalahkan Uni Emirat Arab dan menahan imbang Yemen, rasa-rasanya dia juga ada peluang untuk lolos ke babak 8 besar. Dan di grup D, ini adalah grup neraka ya, grup D. Uzbekistan, Australia, India, dan Korea Utara. Ini bingung dengan Korea Utara kenapa dia berada di pot terakhir, di pot D, padahal dia bermain sangat baik sekali di Piala Asia edisi sebelumnya, dan juga di Piala Dunia juga Korea Utara bermain dengan sangat baik. Tetapi dia ditaruh di pot kedua. Tidak mengerti ya hitung-hitungannya bagaimana. Dan tentunya kita fokus di grup B aja nanti. Tentunya untuk pertandingan kali ini kita bermain tanggal 7 sampai tanggal 24 Mei. Dan untuk format sama seperti tahun kemarin, nanti ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos ke babak berikutnya, ke babak 8 besar, peringkat 1 dan juga peringkat 2, dan langsung otomatis lolos ke Piala Dunia. Jadi bonus, sama seperti tahun kemarin. Kenapa Indonesia berada di Piala Dunia U17? Kemarin di Saudi Arabia itu yang mengalahkan Zambia atau Panama, itu saya lupa. Intinya itu kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan syarat kita lolos grup atau lolos babak 8 besar di peringkat 1 dan juga peringkat 2. Tentu kita ada peluang, dan kita sudah melawan Cina, walaupun pertandingan pertama kita di uji coba kalah 7-0, tapi kita ada progres. Kita hanya selisih kalah di pertandingan kedua itu 2-3 skornya. Dan praktis nanti kita akan bertemu dengan Qatar. Kita harus main habis-habisan melawan Qatar. Dan kalau lawan Jepang kita nggak usah hitung, kalah juga nggak jadi masalah ya. Intinya kita 2 pertandingan aja fokus. Lawan
Cina dan juga menghadapi Qatar. Kalau ini kita bisa ambil poin penuh, nah maka kita akan lolos ke babak 8 besar dan sekaligus otomatis lolos ke babak lolos ke Piala Dunia ya, karena Piala Dunia dan Piala Asia 3 tahun berturut-turut ini langsung diadakan turnamen. Tuan rumahnya untuk Piala Asia adalah Saudi Arabia, untuk Piala Dunia adalah tuan rumahnya Qatar. Dan kemarin kita sudah berhasil lolos Piala Dunia, tentunya edisi kali ini kita harus lolos juga. Namun masalahnya begini, tim nasional Indonesia usia 17 itu belum memiliki pelatih. Kemarin adalah caretaker ya untuk menangani timnas usia 17 ketika menghadapi Cina di partai uji coba. Itu pelatihnya ada Coach Nova Arianto, di mana Coach Nova Arianto ini sebenarnya dia adalah pelatih kepala dari timnas usia 20, tapi karena timnas usia 17 ini kosong, harusnya dari PSSI yaitu Presiden Erick Thohir menunjuk ya persiapan untuk Piala Asia di timnas usia 17. Ini bayangkan tinggal dikit lagi, sekarang udah bulan Februari, main kita bulan Mei, hanya ada 2 bulan sampai 3 bulan aja, tapi pelatih kita belum punya. Ini semoga menjadi catatan tersendiri bagi PSSI, di mana kita bisa apa namanya menemukan pelatih baru. Kalau bisa Coach Nova Arianto aja menjadi pelatih baru, pelatih timnas usia 17, melanjutkan yang kemarin, nggak jadi masalah sebenarnya. Nanti kan eventnya kan beda, usia 17 kapan, mainnya usia 20 juga persiapan tentunya beda. Sebenarnya itu bisa diambil, tidak perlu merubah ya. Dan mudah-mudahan secepatnya ada nama pelatih. Kalau tidak ada, ini sangat repot sekali ya. Pemain juga banyak pemain yang baru datang dari timnas usia 17, lalu pelatih belum ada, sedangkan kita di bulan Mei harus menghadapi Piala Asia ya. Sedangkan Piala Asia ini sekaligus kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita gagal di Piala Asia, otomatis kita tidak akan masuk lagi ke Piala Dunia. Tetapi kalau kita bisa lolos grup ini, kita pasti akan tampil di Piala Dunia. Teman-teman tulis aja tuh komentar ya mengenai pendapatnya dari drawing ini di grup B, apakah peluang Indonesia bisa lolos atau tidak, dan bagaimana terkait Presiden PSSI yang sampai saat ini belum menunjuk pelatih kepala dari timnas usia 17. Semoga ada jawabannya. Demikian dari gua, wassalam.